Yo, Pak Arawi Ibu Nolep. Aduh di gimana nih kabar lu pada kan? Gue doain semoga kabar lu pada selalu baik-baik saja dan selalu diberi perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Di video gue kali ini gue mau ngebahas DXD lagi. Dan apalagi nih malam minggu gitu kan, enaknya ngebahas para waifu. Tapi yang mau gue bahas kali ini bukan harem dari si Issei, melainkan para waifu di DXD yang gak jadi haremnya Issei. Nah, buat lu pada yang mau nge-support gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan oke lah ya cuk ya, daripada gue banyak bacot gitu ya, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Yang pertama pastinya adalah Sona Citri. Mungkin banyak orang gitu ya yang gak suka sama Sona, karena ya Sona tuh gak begitu aduhai gitu juga ya, opanya juga kecil gitu. Tapi buat gue pribadi, Sona adalah salah satu waifu yang menurut gue dia yang paling waifuable buat gue pribadi. Sona sendiri adalah iblis muda terpintar yang ada. Dan kalau diantara semua iblis, Sona mungkin masuk ke kategori 10 iblis terpintar walaupun usianya masih menginjak 18-19 tahun. Bahkan setelah lulus SMA, di usianya yang masih 19 tahun, dia langsung diangkat jadi kepala klan keluarga Citri, yang ngebuat dia udah nggak bisa ikut rating game iblis muda. Karena dia udah nggak masuk kategori iblis muda, mengingat dia sekarang udah menjadi kepala dari keluarga Citri. Sona sendiri nggak terlalu menyukai pria seperti Issei yang lebih mengandalkan otot ketimbang otak. Bahkan Sona bilang sendiri tipe pria yang dia suka adalah pria yang memiliki kepintaran yang sama dengannya, atau mungkin sedikit di bawah dia, atau lebih pintar dari dia. Sona pada awalnya gitu kan sama kayak Rias yang memiliki tunangan, tapi beda sama Rias yang ngebatalin pertunangannya dengan cara gelut. Sona membatalkan pertunangannya dengan cara permainan catur, dan dia berhasil ngebully tunangannya di permainan catur yang sampai kalah berkali-kali sama Sona. Dia juga nggak kayak Rias gitu kan yang memiliki demonic power yang luar biasa banyaknya gitu. Dia hanya memiliki demonic power standar untuk kalangan iblis murni. Tapi dengan kejeniusan yang Sona miliki, dia memiliki tingkat kemampuan yang sama seperti Rias. Kejeniusan yang Sona miliki bahkan bisa sampai mengatur strategi perang untuk kalangan iblis muda atau kalangan-kalangan muda di tim DXD dalam melawan Evil Dragon di Arch Evil Dragon. Sebagai anggota keluarga Citri, Sona memiliki skill bawaan yang berupa sihir air dengan 3 kondisi, yaitu cair, padat, dan gas. Sihir air yang Sona miliki bahkan sampai bisa menciptakan naga air yang punya ukuran cukup gede, dan naga air itu juga mirip kayak hewan summon gitu yang bisa dikendalin sama Sona. Dan karena Sona yang mengatur serangan dari naga air itu ngebuat serangan dari naga air yang tercipta karena sihir Sona itu terkesan sangat rumit gitu di setiap serangan-serangan yang dikeluarkan sama si naga air. Waifubel kedua yang gak jadi haremnya Issei adalah Tsubaki Shinra. Nah, Queen dari Sona ini nggak jadi haremnya Issei karena dia udah menaruh perasaan sama Kiba sejak lama. Tsubaki awalnya adalah manusia yang berasal dari klan Shinra yang merupakan klan Onmyoji atau klan eksorsis. Tapi dia diisolasi sama keluarganya karena kekuatan Secret Gear Tsubaki yang ngebuat klan Shinra takut. Jadi kayak klan Shinra tuh nggak tahu apa-apa tentang Secret Gear, emang dasar gaptek gitu kan. Dan dia juga sama gitu kan kayak Akeno yang telah menjadi queen dari kingnya atau queen dari Sona itu udah lama, dan Tsubaki diketahui adalah salah satu dari 2 queen yang memiliki Secret Gear. Tsubaki sendiri sebagai iblis reinkarnasi memiliki demonic power yang cukup normal untuk kalangan iblis reinkarnasi. Tapi yang cukup mengesankan dari Tsubaki adalah dia menjadi high class devil dengan kemampuannya sendiri. Dia nggak punya kemampuan keturunan gitu kan, karena dia adalah manusia yang cuma keturunan klan Onmyoji, tapi dia nggak punya basic Onmyoji karena dia diisolasi. Jadi kemampuannya waktu jadi iblis reinkarnasi itu 0 besar gitu dalam dunia supernatural. Tsubaki juga sama kayak Queen pada umumnya yang bisa meningkatkan kekuatan mereka berdasarkan Evil Piece lainnya. Kayak meningkatkan kekuatan fisik dan durability berdasarkan bidak Rook, meningkatkan kecepatan berdasarkan bidak Knight, atau meningkatkan kekuatan sihir berdasarkan bidak Bishop. Tsubaki juga cukup unik gitu ya menurut gue, karena sejauh ini di DXD cuma Tsubaki doang yang gue lihat gitu merupakan master Naginata Jutsu, senjata khas yang biasa dipakai orang-orang zaman dulu tuh pas perang gitu, apalagi waktu zaman Cina gitu kan, zaman Korea atau zaman Jepang perang itu ada beberapa orang yang make Naginata. Secret Gear yang Tsubaki miliki adalah Mirror Alice yang digunakan sebagai pertahanan sekaligus penyerang.
Mirror Alice akan menahan serangan dan ketika hancur, Mirror Alice akan membalikkan serangan tersebut dengan damage 2 kali lipat. Balance Breaker dari Mirror Alice adalah memanggil iblis dari cerminnya yang memiliki kemampuan berbeda. Pertama, iblis tikus yang memiliki kemampuan racun. Kedua, iblis kelinci yang memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusuhan. Ketiga, iblis pengguna topi yang dapat membuat ilusi. Selanjutnya, yang menurut gue waifuable tapi nggak masuk haremnya Issei adalah Cereval Leviathan. Kakak dari Sona ini merupakan iblis wanita terkuat di masanya. Dia bisa mendapatkan gelar Leviathan karena berhasil mengusir Old Satan dari Underworld. Cereval dan Gravia dulu juga pernah duel untuk memperebutkan gelar Leviathan, yang dimenangkan sama Cereval pastinya, karena dia yang memegang gelar Leviathan sekarang. Cereval mungkin saat ini tersegel bersama petinggi 3 fraksi lainnya serta dengan Trihexa. Tapi buat gue gitu ya, tetap aja Cereval merupakan salah satu waifuable walaupun kelihatannya dia childish gitu. Tapi saat waktunya serius ya dia bakal kayak Sona gitu, menjadi orang yang serius karena itu merupakan ciri khas keluarga Citri. Dia juga kayak Sona gitu yang memiliki standar otak keluarga Citri yang bisa dibilang jenius walaupun gak sejenius Ajuka. Ya bisa gue bilang gitu ya, Cereval adalah waifuable idaman, punya sifat childish tapi juga bisa serius. Terus dia juga pinter, ditambah dia juga kuat gitu kan karena bisa ngalahin Gravia. Cereval sebagai iblis murni pasti memiliki demonic power. Tapi sebagai pemilik nama Leviathan, udah pasti jumlah demonic powernya sangat tidak normal. Dan karena Cereval berasal dari keluarga Citri, udah pasti Cereval bisa memanipulasi air dalam 3 bentuk, yaitu cair, padat, dan gas. Tapi dari ketiga bentuk itu yang paling dikuasai sama Cereval adalah bentuk padat atau es. Salah satu sihir es Cereval yang memiliki ciri khas dari Cereval adalah Celsius Cross Trigger, yang memungkinkan Cereval untuk membekukan suatu wilayah dengan dirinya menjadi titik tengahnya. Jadi satu wilayah gitu bakal langsung beku dan Cereval itu menjadi pusat dari sihirnya itu. Dan Cereval menunjukkan sihir ini pertama kali waktu invasi Hero Faction di Underworld. Cereval ngebekuin tanah plus monster-monster yang dibuat sama Annihilation Maker dalam sekali sihir atau dalam sekali serang. Selain sihir khas keluarga Citri, Cereval juga bisa menggunakan sihir api. Walaupun hanya bisa sihir api level 1, tapi sihir apinya mampu menghancurkan padang rumput dalam satu kali serang, yang membuktikan kalau tingkatan sihir Cereval itu sangatlah tinggi. Cereval juga diketahui bisa menggunakan sihir teleportasi seperti iblis pada umumnya. Berikutnya waifuable yang gak masuk harem Issei adalah Gravia Lucifuge. Gravia sendiri walaupun udah ditinggal sama Sir Z gitu kan, karena Sir Z saat ini disegel bersama dengan petinggi fraksi lain dan juga Trihexa, dia masih sangat-sangat mencintai Sir Z. Gravia pernah menawarkan sendiri gitu ke Issei, tapi itu cuma buat menarik si Issei ke pihak iblis, bukan atas dasar cinta. Ya bisa dibilang ini kepentingan politik yang telah diatur sama para dewan iblis. Gravia sendiri memiliki sifat yang tegas dan serius, serta dia juga nggak mau mengakui hubungannya sama Sir Z ketika mereka sedang bekerja. Dan kalau Sir Z ngomong Gravia istrinya saat masih kerja gitu kan, biasanya Gravia akan mencubit Sir Z yang ya di mana aja gitu. Pada masa perang saudara antar iblis 200 tahun yang lalu, Gravia awalnya berada di pihak Old Satan, karena keluarga Lucifuge emang pelayan dari keluarga Lucifer asli. Jadi ya harusnya Gravia itu mate dari Rezevim atau anaknya Rezevim atau mungkin Vali. Kisah cinta Gravia dan Sir Z sendiri menurut gue mirip kayak kisah cinta Romeo dan Juliet gitu. Karena Gravia yang berada di fraksi Old Satan dan Sir Z yang berada di fraksi Anti Satan itu saling jatuh cinta gitu. Dan mereka gitu kan, karena berada di dua pihak yang berbeda, mereka sering kencan secara diam-diam dan tidak diketahui oleh siapapun. Yang akhirnya gitu kan, Gravia berbalik arah dan ikut fraksi Anti Satan. Setelah itu mereka berhasil mengusir Old Satan, tapi tidak dengan fraksi Old Satan lainnya. Jadi sisa-sisa pengikut fraksi Old Satan tuh masih ada di Underworld. Dan buat menyatukan sisa-sisa pengikut Old Satan dengan fraksi Anti Satan, Gravia dan Sir Z menikah. Ya walaupun dasarnya gitu kan pernikahan mereka karena kepentingan politik, tapi mereka emang benar-benar saling mencintai.
Dan sebagai keluarga Lucifuge yang merupakan salah satu klan iblis terkuat di Underworld, Grevia merupakan salah satu iblis ekstra yang memiliki demonic power dengan jumlah yang gak logis. Kalau Raja Iblis itu ada lebih dari 4 waktu zaman pemilihan Raja Iblis, Grevia pasti akan masuk ke posisi kelima. Karena dia merupakan iblis terkuat peringkat 5 setelah Cereval. Bahkan gitu kan, di volume 25 bersama dengan Asia dan Fafnir, dia bisa bertarung imbang melawan Artemis yang merupakan dewa Olympus dan salah satu dewa kuno yang kekuatannya nggak perlu diragukan lagi. Grevia sebagai keluarga Lucifuge memiliki sihir ciri khas keluarga Lucifuge, yaitu sihir berelemen es. Grevia juga merupakan queen dari Sir Z dan merupakan queen terkuat di Underworld, yang membuatnya pasti bisa meningkatkan kemampuan berdasarkan evil piece lainnya, kayak meningkatkan kekuatan fisik dan durability berdasarkan bidak rook, meningkatkan kecepatan berdasarkan bidak knight, atau meningkatkan kekuatan sihir berdasarkan bidak bishop. Kemampuan lain yang dikuasai Grevia adalah transformasi kayak yang udah dia tunjukin waktu dia pura-pura jadi Queen Issei dengan menyamar menjadi cewek di usia remaja. Waifable berikutnya yang gak masuk harem Issei adalah Kuisa Abaddon. Nah, buat kasus Kuisa ini gue rada bingung gitu ya. Apa dia jadi haremnya Issei nanti apa enggak gitu ke depannya. Tapi karena sekarang dia belum masuk ke haremnya Issei, jadi ya gue masukin aja di list kali ini. Kuisa sendiri adalah queen dari Seraok dan salah satu iblis ekstra di Underworld, serta queen terkuat kedua di Underworld setelah Grevia. Sebagai iblis ekstra dan queen terkuat kedua di Underworld, dia memiliki demonic power yang gak normal untuk kalangan iblis. Bahkan iblis murni sekalipun juga gak normal gitu. Dan karena Kuisa memiliki bidak queen, dia mampu meningkatkan kemampuan berdasarkan evil piece lainnya kayak Tsubaki, Grevia, ataupun kayak Akeno. Kuisa memiliki sihir yang bernama Hall yang mampu menyerap sihir, tapi pastinya memiliki batasan yang bisa diserap sama si Hall. Sihir Hall selain bisa menyerap sihir, juga bisa membalikan sihir yang dia serap. Seperti yang ditunjukin Kuisa saat menyerap Holy Thunder milik Akeno dan membalikannya ke Akeno, yang itu udah ditampilin di animenya di season 4. Dan selain sihir Hall, Kuisa juga memiliki sihir elemen yang bisa menggunakan berbagai elemen, dan juga kekuatan sihir elemennya lebih kuat dari milik Akeno. Waifable selanjutnya yang gak masuk harem Issei adalah Lavinia Reni. Reni gak masuk harem Issei karena dia emang karakter cewek yang disiapin buat Tobio atau Vali. Ya, di antara kedua itulah yang bakal jadi pasangannya Reni. Tapi kemungkinan sih Tobio, karena di LN/Dog ada banyak adegan romance antara Tobio dan Reni. Serta Reni lah yang menarik Tobio untuk terjun ke dunia supernatural. Jadi ya perannya mirip-mirip Rias yang narik Issei ke dunia supernatural. Reni adalah penyihir yang berasal dari asosiasi penyihir dan anak angkat dari pemimpin asosiasi penyihir. Orang tua kandungnya meninggal karena kecelakaan. Reni telah menjadi penyihir sejak usia 13 tahun, yang tergolong sangat muda. Dan setelah umur 19 tahun atau 20 tahun, dia menjadi salah satu anggota Dog dan penyihir kontrak dari Tobio. Reni sebagai penyihir merupakan master magician yang memiliki keterampilan paling ahli dalam menggunakan sihir. Bahkan di atas Levi yang merupakan keturunan King Arthur dan di atas Akeno yang merupakan anak dari Barakiel. Dan karena Reni anggota dari Dog yang merupakan agen mata-mata Grigori, dia memiliki kemampuan untuk menyembunyikan hawa kehadirannya. Reni yang udah cukup kuat, bahkan lebih kuat dari Akeno dalam hal sihir, masih didukung dengan Secret Gear Longinus, yaitu Absolute Demise. Kemampuan Longinus milik Reni memungkinkan Reni untuk menggunakan sihir es, tapi bukan itu yang membuat Absolute Demise menjadi Longinus, melainkan mampu ngebekuin negara kecil termasuk orang-orang di dalamnya. Tapi cuma orang yang dianggap musuh doang sama Reni yang bakal beku. Kalau nggak dianggap musuh sama Reni ya nggak bakal beku lah gitu. Jadi itulah salah satu kenapa Absolute Demise menjadi Longinus, yaitu bisa memilih targetnya siapa yang mau dia bekukan dengan skala area. Waifable terakhir yang nggak masuk harem Issei adalah Gabriel. Nah, Gabriel nih gue juga bingung gitu, apa dia bakal masuk haremnya Issei apa enggak. Ya kemungkinan sih bakal masuk gitu. Tapi karena sekarang dia belum masuk ke haremnya Issei, jadi gue masukin aja dia di list kali ini.
Gabriel adalah salah satu seraf yang memimpin surga dan sekarang dia adalah pemimpin utama di surga menggantikan Michael. Gabriel juga salah satu malaikat utama yang ikut dalam Great War 400 tahun yang lalu, yang bisa dibilang dia salah satu malaikat tertua walaupun penampilannya masih sangat-sangat muda dan begitu menggoda. Gabriel sendiri adalah wanita tercantik di surga dan dia jugalah yang menyebabkan Azazel jatuh ke underworld karena kecantikannya dan tubuhnya yang begitu aduhai gitu kan. Gabriel sebagai seraf pasti memiliki jumlah holy power yang sangat gak normal. Dan kekuatan yang dia miliki juga setara sama iblis kelas Satan kayak Ajuka, Sereval, Rezevim atau yang lainnya lah. Dan ya karena Gabriel itu malaikat gitu ya, udah pasti serangan Gabriel berbasis cahaya yang memungkinkan Gabriel untuk ngebunuh high class devil dengan instan karena tingkat kekuatan holy power milik Gabriel itu sangatlah tinggi. Oke lah, mungkin cukup sekian gitu ya cuy untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacaan-bacaan nggak penting dulu pada bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, ke keluarga kalian, atau ke siapapun orang yang kalian kenal. Dan kalau lu mau ngedukung gue lebih jauh, lu bisa donasikan duit jajan lu ke link Saweria yang gue taruh di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.